Bapak Ibu yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan kita kesehatan, bahkan kekuatan yang baru untuk kita menjalani kehidupan kita hari ini. Firman Tuhan berkata, berserulah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 44 ayat ke-24, terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, jangan membuang kami terus-menerus. Bapak Ibu yang terkasih, sudah menjadi kebiasaan kita, bahkan mungkin sifat manusia, jika dalam mara bahaya, kesulitan, terancam, tertekan, bahkan menemui jalan buntu, kita akan berteriak dan berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Bahkan disertai dengan tangisan air mata, karena hati yang hancur dan hidup merasa tak mampu. Bahkan sering kita mengeluh kepada Tuhan, mengapa hidup kita seperti ini? Mengapa ini harus terjadi? Mengapa kekhawatiran ini dan kesakitan ini harus terjadi di dalam kehidupan kita? Seperti tertulis di dalam Mazmur 10 ayat yang pertama berkata, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Inilah yang sering kita lakukan, dan mungkin inilah sering terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan manusia, bahkan setiap kita yang percaya kepada Tuhan, tanpa kita sadari, kita melakukan demikian. Sedangkan Tuhan menginginkan kita untuk siap datang, untuk setia datang kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kita merasa susah, bukan hanya ketika kita merasa hidup dalam pergumulan, tetapi di saat nyaman pun Tuhan menginginkan kita untuk tetap setia datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka berada di dalam amukan badai, mereka bahkan khawatir, mereka bahkan gelisah, bahkan mereka berteriak, Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita akan binasa? Tetapi berbeda dengan apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Dia berkata dan menegur kita, mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, yang hidup dalam Kristus Yesus, bukankah ini yang sering terjadi kepada kita? Saat dalam masalah berat, saat dalam tertekan, kita sering melupakan akan kuasa dan besarnya kehebatan Tuhan. Seharusnya kita terus melihat bukti-bukti nyata, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang ketakutan yang menghampiri kita. Mengapa? Karena kita melihat besarnya masalah di dalam kehidupan kita, ketimbang kita melihat kebaikan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 289 ayat ke-9 dan 10, alam semesta, siapakah seperti engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, engkau juga yang meredakannya. Sungguh luar biasa firman Tuhan, yang kembali mengingatkan kita, yang mengajarkan kita bahwa tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan, bahwa tidak ada yang bisa menandingi kehebatan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dia tidak pernah diam dalam hidup kita. Dia selalu bertindak, bahkan dia selalu bekerja untuk kehidupan kita. Tapi terkadang kita melupakan semuanya karena kecemasan lebih besar daripada kepercayaan kita. Seperti yang kita alami pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih, jangan takut dan jangan panik. Mengapa? Jika kita terus berseru kepada Tuhan, meminta perlindungannya, meminta kekuatannya, dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, yakin dan percayalah, Dia menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Bahkan Dia terus memelihara kita. Pada saat sukacita, iman kita berkobar-kobar. Tapi kadang dalam keadaan panik, iman kita melemah. Tapi firman Tuhan pada hari ini kembali mengajarkan kita dan mengingatkan kita, dan kembali menghiburkan kita bahwa jangan pernah takut, tetapi setialah kepada Tuhan yang memiliki alam semesta. Terkadang badai dan gelombang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sakit penyakit terjadi dalam kehidupan kita. Susah dan senang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi di sini Tuhan mau melihat bagaimana kualitas iman kita kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah diam dalam kehidupan kita.
Dia bertindak dan menolong kita. Bahkan Dia yang selalu mengasihi kita. Seperti firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Firman Tuhan yang sejuk kembali menyegarkan kita, mengingatkan kita akan iman kita yang harus semakin teguh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan pernah khawatir, datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Dalam setiap gelombang kehidupan kita, Dia senantiasa menolong kita. Mari datang kepada Tuhan bukan di saat kita hanya membutuhkannya, tetapi dalam keadaan senang dan sukacita pun, mari tetap kita setia dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Dia selalu beserta dengan kita. Dia sanggup memelihara kita, dan kita berseru kepada Dia, dan Dia pun akan datang kepada kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami, bahwa Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang sanggup menenangkan badai dan gelombang. Begitu juga pergumulan kehidupan kami pada saat ini. Tuhanlah yang akan memampukan kami. Tuhan akan menguatkan kami. Bahkan Tuhan akan meredakan setiap pergumulan kami. Bahkan Tuhan akan menggantikannya dengan sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ajarkan kami untuk setia kepada-Mu Tuhan, dan ajarkan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, walaupun di dalam kesesatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.